sesuaian ya 91 ya apa satu yes 92 terkait dengan audit internal biasanya aku 91 itu terkait dengan monitoring yes berarti kali yes 10 improvement yes 10 aja corrective action oh 10 nya dapat hadiah ini ngeri hadiahnya nih wah wah bisa jawab sama yang kemarin tambahan sticky note-nya bisa tadi sudah disebutkan nomor 1 sama nomor 2 ada yang namanya terkait dengan isu dan eksternal kemudian ada lagi kebutuhan harapan nah dari tim informasi kemarin Pak kita mau pendalaman terkait dengan internal external issue sama expectation atau kebutuhan jadi boleh Pak Firman kita coba teman-teman pengisian isu eksternal dan internal serta terkait dengan kebutuhan harapan ini perlu kita bahas sama-sama ya karena dasarnya sistem itu adalah memasang isu kalau isunya kita nggak tahu maka kalau kata oleh Bonaparte 1000 kali kita perang 1000 kali kita kalah karena kita nggak tahu siapa musuhnya jadi kita perlu pasti apa sih kekurangan kita maka perlu diketahui Bapak Ibu ada pegang kertas sama pulpen ya? Kita coba sama-sama. wow. Ini yang jelimet nih. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan kita bisa. Boleh diperbesar Pak, bangun. Jadi silakan bisa dijelaskan. Oke, kemarin kita sudah salah satunya standar ISO itu ada penetapan isu internal dan eksternal di kita masing-masing. Jadi kita akan coba melatih untuk mengetahui isu-isu apa aja baik internal maupun eksternal yang ada di lingkungan ataupun departemen kita masing-masing. Itu Bapak Ibu. Jadi kita sudah ada formnya. Ini ada penetapan apakah isunya internal atau eksternal nanti bisa disesuaikan di bagian bawah. Kemudian kolom D ini terkait dengan sumbernya seperti apa, masalahnya di mana. Secara umum. Kemudian konteksnya, isunya seperti apa, apakah
gambarannya. Jadi ini sebenarnya dengan komponen kita buat. Nanti Bapak Ibu coba nilai terkait dengan penilaian isu baik di internal maupun eksternal masing-masing departemen. Ini terkait dengan deskripsi seperti apa di kolom C, kemudian di kolom D itu narasinya. Seperti apa isu yang ada baik internal maupun eksternal. Kemudian resikonya seperti apa, impactnya seperti apa, kemudian pengendalian yang sudah kita laksanakan saat ini seperti apa. Ini kita nilai, ini mungkin penilaiannya singkat aja berdasarkan dengan kolom di sheet praktek yang sudah tersedia. Nanti akan saya share melalui email. Kemudian kita menentukan peluang yang sudah kita laksanakan, kemudian penilaian peluangnya juga ada di sheet opportunity matrix dan penentuannya seperti apa. Jadi intinya mungkin kita sudah mulai menganalisa terkait dengan isu internal dan eksternal. Kemudian di bawahnya ada penentuan harapan dari isu internal dan eksternal. Harapannya seperti apa? Waktunya 10 menit. Mungkin pakai bisa kita ditulis aja. Bisa mungkin dari Pak Sentral akan untuk memberikan gambaran. Satu orang satu isu, baik internal maupun eksternal. Jadi silakan tuliskan saja satu orang satu isu terkait dengan 9.000, terkait dengan 14, terkait dengan 45. Satu orang satu isu. Pasti beda-beda. Setiap orang punya pemikirannya atau pengalaman selama tahun ke belakang, isunya pasti beda-beda yang ditemukan. Tapi kalau ternyata sama, maka ini menjadi isu. Sama, semua orang punya idenya atau informasi yang sama. Ini menjadi isunya Indonesia. Silakan, boleh diperbesar Pak. Ini yang ujung makanya seperti ini. Silakan isunya apa? Kemudian Bapak Ibu ada di bagian mana? Jadi kalau saya departemen misalkan korupsi ya, berarti korupsi. Di departemen korupsi yang Bapak Ibu ada isu apa? Terkait 9, 14, 65. Internal maupun eksternal. Jadi, Pak, saya nggak ada hubungan dengan sama eksternal, ya sudah. Korupsi. Pak, saya nggak ada isu yang berhubungan dengan eksternal. Kalau Pak Meni ada hubungan dengan pihak eksternal, maka itu jadi masukkan ke dalam isu. Ada 3 ya, 3 isu berarti masing-masing ISO. Jadi satu ISO nya satu. 2001 Bapak Ibu isi satu isu terkait isu internal dan eksternal. Kalau 2001 juga sama. Isu internal eksternalnya ada. Kemudian yang terakhir 45 ada isu eksternal dan internal. Pak, saya nggak ada hubungan sama eksternal berarti internal. Iya, kata kuncinya. Nah, kalau dari Pak Irwan, ini adalah menggabungkan 61, 62, dan 41, 42, dan 61. Langsung satu form di sini di sistem. Betul ya Pak? Kalau yang fiction ada isu internal. Di atas ini.
berarti semua isu di tempat Bapak bisa menjadi sebuah risk. Atau bisa juga isu tersebut malah jadi peluang. Nah, bagaimana Bapak menentukan isu ini apakah risk atau isu ini adalah peluang? Ini yang kita mau diskusi. Apakah semua isu menjadi risk? Lanjut. Maka kalau kita kembali ke pola lapangan, kalau kita lihat ini, nanti semua isu akan muncul isu. Oke. Oh, baik. Ya. Kalau yang saya analisis itu adalah kita sekarang soal analisis yang dia masih belum kita bisa kelola atau weakness, itulah contoh risk. Di mana risknya itu akan mengakibatkan ancaman. Nah, ini juga boleh. Tapi kalau kita lihat ini seakan-akan semua isu adalah risk. Oke. Oke. Oke, langsung. Ya. Oke. Ya. Ya. Oke, baik. Ya. Ya. Tapi kita coba ya. Tapi ini nilainya teman-teman yang ini. Kita coba sudah selesai kan? Satu saja dari masing-masing ISO-nya banyak-banyak. Tapi mudah-mudahan ini ada yang isunya sama dan apa berarti menjadi isunya. Oke, Pak, kita coba dulu ya. Pak Iwan boleh dibantu ya. Kita ketikin, Bapak tinggal bicara. Ya. Ya, halo selamat pagi semua. Saya Ahmad dari divisi Sales and Marketing Aroma Ingredients. Ada beberapa risk ya yang saya catat dan ini align sama audit di divisi kami di tahun lalu. Mungkin saya bisa share beberapa yang tapi nggak semua Pak. Ya, maksudnya nggak semua ISO berhubungan. Mungkin akan berhubungan sama 9001 dan Health and Safety 2001. Boleh. Oke. Yang Bapak tambah aja. Ya. Untuk yang 45001 itu ada jadi kami di kantor itu bertugas juga untuk melakukan pengiriman sampel Pak. Pengiriman sampel dari kita di Indeso ke customer langsung. Jadi dari tim QC di sini sudah siapkan sampelnya, misalnya dari tim QC dikirim ke kantor kami, kemudian kami packing sedemikian rupa untuk kemudian dikirim ke customer. Nah di situ kan banyak melibatkan aktivitas fisik ya, di mana kita harus bongkar packagingnya dulu, kemudian kita packing lagi rapi. Nah itu biasanya melibatkan ada gunting, ada cutter. Masuk 14.001 itu. Masuk di 14.001. Sampahnya bawa bongkar. Iya, betul. Ada sampah di situ, kemudian ada ya risiko benda tajam. Termasuk emisi. Oh. Dan Bapak klien nanti berapa emisi? Enggak. Iya, jadi seperti itu sih Pak. Jadi kita harus packing, kirim sampel. Beberapa risiko yang saya catat adalah ya tadi tuh
eh, sampahnya, kemudian risiko kena ada atau yang mungkin dari kertasnya sendiri paper cup itu cukup umum terjadi ya kalau di office, dan ya risiko-risiko lain yang tadi Bapak udah sebutin. Itu satu. Kemudian yang 9001 tambahin dulu Pak masalah emisi. Karena dari sini ke kantor customer, alasan yang nggak langsung itu karena yang berhubungan dengan customernya adalah tim sales Pak. Nah, tingkat resikonya silakan dibahas. Oh ini yang mutu. Ini pada 45 dan 14. Ya, yang mutunya adalah jadi kami di sales support itu ketika menerima purchase order, kami harus lakukan input di sistem kami di SAP. Nah, ketika input di SAP, ya, tentunya karena yang input masih manusia, ada risiko error Pak. Nah, risiko error itu yang nantinya dapat berimbas kepada adanya delay dalam pengiriman, kemudian adanya pembatalan, adanya return order yang kemudian menyebabkan biaya lagi untuk kita. Ya, itu sih Pak. Ini cukup? Cukup Pak, sudah mencukup. Lanjut. Ini ada list. Kita kasih nilai. Jadi kecelakaan ya. Kecelakaan lalu lintas. Setuju Pak? Setuju Pak. Kemudian yang kedua, bagaimana customer dapat diterima dengan sampah. Misalnya penambahan domestik ya. Karena di kantor tuh kan kita udah mulai diberlakukan mana limbah pembagian pemilahan sampahnya gitu. Kadang-kadang kalau sampahnya udah mulai banyak, yang melakukan ya betul sekali. Yang melakukan gitu, kosong isi aja. Kan satu udah penuh, gila penuh nih. Udah gue isi nih satu lagi, kurang lebih kayak gitu. Ya. Ini penanggulangan yang jika semua dalam kurung lagi. Gas rumah kaca ya. Emisi boleh. Kayak ini risikonya paling Keterlambatan, kerugian finansial, rusaknya hubungan dengan customer. impact. Apa impactnya Pak? Tapi ada yang namanya kerugian. Fatality juga sampai ya? Bisa, kalau misalnya tadi kecelakaan lalu lintas fatality. Impact paling besarnya ya, efek kecilnya mungkin adanya keterlambatan, kemudian inefektivitas dalam keterlambatan berarti di sini nanti ya ke 91 ya. Ini kan bapak kita bahas. Baik iya iya. Kemudian selain kalau misalnya di 45001 selain fatality itu kan pengiriman sampel tuh kita di paper cup atau kecelakaan kecil di ruang kantor. Iya di kantor. Oke, 14.000 impactnya apa Pak? Nambah biayanya nggak kalau sampahnya banyak? Saya nggak tahu pastinya ya untuk itu, tapi logikanya sih iya. Iya, pasti karena jatahnya bawa berapa tiba-tiba nambah nih. Berarti impactnya apa? Penumpukan sampah. Oke, big issue sekarang ya terkait dengan pencemaran udara. Kemudian dari satunya kalau ini impactnya customer tidak percaya. Turunnya customer satisfaction mungkin.
variabel ini menggabungkan Pak 1, Pak 2, dan 61. Nah, untuk sekarang apa Pak yang Bapak lakukan untuk mengurangi terjadinya fatality atau kecelakaan biologis? Untuk pengiriman sampel mungkin yang kecelakaan di office ya, itu kita coba susun dulu alat-alat yang akan digunakan untuk misalnya unpack dan repack itu disusun rapi. Jadi yang mana yang tajam-tajam gitu, ada station-stationnya lah saya bisa bilang. Tapi masih aman ya? Terkait dengan tadi pemilahannya atau persiapannya. Iya, jadi kayak kita punya satu station sendiri kecil yang memang untuk kita melakukan kegiatan. Masih ada potensi terjadi kecelakaan? Saya bisa bilang tetap ada tapi kecil. Oke. Karena kemarin kita bicara 5 itu ya pengendalian. 3 diantaranya itu sudah bagus. Terkait dengan rekayasa jalan. Sudah ada rekayasa jalan di tempat Bapak? Untuk ini nggak ada Pak rekayasa engineering karena lebih ke penyesuaian. Aplikasi berarti ini pengelompokan. Ya, Tapi ini ya. Tidak ada Pak untuk kegiatan packing sampel tidak ada APD. Tidak ada APD-nya. Pakai cover? Pakai cover. Contohnya cover gas. Jadi kalau yang diinjak dia keluar, dia masuk ke sini. Oh. Itu rekayasa. Oh. Modifikasi dari si cover. Jadi Bapak nanti beli yang covernya kalau dia kita pakai injak dan dipakai lepas. Gitu ya. Oke. Ada lagi? Masih pakai pengajar kertas? Masih, tapi biasanya itu juga dikelompokin dulu kayak nggak langsung di shred gitu sih Pak. Lihat dulu masih dipakai lagi ya? Iya. Oke, lanjut. Berarti ini sekarang ini kondisinya seperti ini. Sudah ada modifikasi dari beberapa kemarin. Tambah 1001 Pak, pengelompokan sampah. Ya, kalau dari tempat kami yang pertama adalah mastiin satu sampahnya dibuang yang benar dulu ya. Ke tempat yang benarnya. Kemudian kalau misalnya ada kotak-kotak yang masih bisa pakai, jadi kan biasanya sampel itu datang dalam dikirim inboxes gitu ya. Kita pakai lagi. Reuse ya? Reuse. Jadi itu kondisi sekarang. Kalau yang ini Pak, untuk negara, kita kirim pakai apa Pak? Atau nitip sama? Biasanya kalau dari sini nitip sama driver yang reguler kirim. Jadi kita melakukan pengirimannya berbarengan sama yang sudah dijadwalkan barang-barang lain. Jadi kita nggak eksklusif gitu. Penjadwalan. Ya, setiap hari itu kalau dari sini biasanya berangkat mungkin jam 1, jam 2, nyampe tempat kami jam 3, jam 4. Kayak gitu. Sehara dari kantor di Tanah Abang itu berangkat jam 9, ya tadi itu jam pulangnya dari sini jam 1 ke Tanah Abang jam 4. Kalau yang ini Pak, saat ini bagaimana supaya nggak ada yang berteror lagi? Oke. Nah, kalau yang ini lebih teknis, jadi saya buat semacam check sheet, di mana siapa yang mengerjakan tugasnya si sales motor ini harus dengan kesadaran penuh melakukan pengisian check sheet tersebut walaupun sudah isi dia sampai. Jadi itu semacam memaksa yang mengerjakan untuk sadar betul yang mereka input. Itu satu dari level kesadaran. Kedua adalah melakukan cross checking. Apabila saya yang mengerjakan, tim saya yang harus cek. Apabila tim saya yang mengerjakan, saya yang harus cek. Oke, sudah ada prosedurnya? Sudah ada ya? Prosedur sudah ada. Ini ada prosedur cross check.
sudah likelihood. Likelihood itu adalah potensi terjadi kecenderungan. Pernah nggak terjadi yang ini Pak? Fatality atau ada kecelakaan? Fatality tidak pernah. Kecelakaan di office saya bisa bilang dapat terjadi tapi sangat kecil. Kita baca dulu ini kriterianya apa sih yang disebut dengan likelihood. Nah ini Pak, ini ada angkanya. Bapak silakan pilih angka nomor berapa. Oke. Nomor 1 Pak. Satu ya. Very rare bahkan kalau ada nomor 0,5 mungkin. Hampir tidak pernah terjadi. Silakan dikasih isinya. Oke, kemudian tadi likelihoodnya sudah, konsekuensinya kalau ada pasal itu sih besar ya Pak. kalau tadi Bapak tulis fatality berarti kategorinya 5. Ya karena ada risiko kecelakaan kan. Betul. Karena tadi kalau bilang ada fatality, kematian berarti nilainya 5. Berarti 1 kali 5 sama dengan 5. 5 berarti moderat. Baik. Masih diperlukan untuk kontrol dalam proses. Ya. Next. Lanjut, kalau yang penumpukan sampah. Penumpukan sampah kalau 2 apa ya? 2. Berapa likelihood 2? Tidak mungkin terjadi, tapi bukan yang tidak mungkin. Setiap bulan ada kejadian tambah apa tiap hari nambah sampah. Enggak sebulan sekali, tapi ada beberapa bulan di mana ya ini tempat sampah kita penuh ya gitu. Okay. Mungkin di 2 Pak. Ini ya. 2 ya. Di 2 Pak. Setiap bulan ada ya. Setiap 2-3 bulan sekali, tapi enggak setahun sekali. Kalau menumpuk sampah secara enviro ada potensi yang terjadi terhadap pencemaran. Nah ini yang saya nggak tahu Pak. Iya apa perspektifnya dari tim K3 saya nggak tahu. Perspektifnya adalah sampah Bapak apakah menghasilkan pencemaran ke tanah? Seharusnya tidak. Ya, karena bentuk sampah Bapak Plastik. dan Karton. sudah dipilah ya? Harus dipilah. Tidak mencemar udara. Oh tapi Pak, ada kemungkinan spill Pak. Oh, spill. Dari sampelnya ada beberapa kali bahan ya essential oil. Essential oil itu bahan kimia bukan? Harusnya bukan ya. Essential oil bahan kimia. Essential oil bahan kimia. Ini ya. Kalau SDS-nya. Oh iya, ada yang SDS-nya dia masuk ke kelas 3, ada yang masuk ke kelas 9 biji, tapi nggak selalu Pak. Kalau di dalam SDS-nya ada gambar, apakah boleh pencemaran lingkungan? Apa? Iya. Kata dia pencemaran lingkungan. Tapi kalau gambarnya cuma gambar lingkungan, gambar orang atau gambar korosif, itu kan masalah. Maksudnya ini Pak, tidak menyebabkan kerusakan pada tanah. Menurunkan kerusakan tanah nggak? Kalau Bapak tumpah? Saya nggak tahu. Karena kuantitasnya kecil. Iya Pak. Kecuali Bapak buang oleh bekas di dalam pot, nanti namanya. Itu bahaya. Saya mau tanya nih, kalau essential oil dituang ke dalam pot, mati nggak? Nggak pernah nyoba apa jujur aja. Iya. Berarti Ya. Kami untuk quantity sampel biasanya standar dikirim ke customer adalah 2 kali 30 gram Pak.
dari HSE sudah begitu restriction mudah dan cepat bisa kita nilai. Baik. Berarti nilainya satu ya. Ya. 2 kali 1 trivial, berarti boleh jalan silakan, tapi jangan goblok. Ya. Oke. Masih kecil Pak. Masih banyak terus. Nah ini nih, hemat sampel customer dapat meningkatkan emisi. Tapi karena kita salah, maka likelihood-nya sering nggak? Sering setiap hari. Setiap hari. Karena berbarengan, ini kecil. Tingkat pencemarannya, bukan dari sisi severity-nya, tingkat pencemaran. Karena sekalian jalan otomatis pencemarannya sama. Salah. Berarti kita masuk berapa nilainya? 2 ya. Bapak sebulan sekali, tiap bulan ada, tiap minggu ada. Ya. Oh, kalau kirim sampel itu setiap hari Pak. Setiap hari Pak. Minimal 1 kali per hari. Baik. Setiap hari ada ya? Iya. Berarti kasih ke Pak. Nah, ini konsekuensinya. Nah, ya. Menanggapi yang terkait 1 gram atau 5 gram itu tidak masalah. Oke. Kemarin kalau nggak salah pas pembukaan Bapak bilang ada pendaftaran statement bahwa Iya. 1 gram dikali. Betul. Terjadi spill. Tapi kalau bilang bapak spill, ya masuk ke sungai, itu beda. Asumsi tiap individu dalam menganalisis sebuah risiko Ya, beda-beda. baik. Mungkin ada perspektif orang yang buang ke pot aja nggak masalah, apalagi ke sungai. Itu yang diluruskan. Ya, kalau begitu saya luruskan lihat SDS. Silakan bapak lihat SDS. Pertanyaan saya ke bapak, jika mobil Coca-Cola 1 truk tumpah ke sungai, gimana? 1 mobil truk isinya Fanta doang, masuklah ke sungai karena tidak kecelakaan, terjadi pencemaran. Saya menanya, terjadi pencemaran? Ya, kenapa terjadi pencemaran? Sedangkan dia kan cuma air minum, belum diminum. Coca-Cola pula atau Fanta. Kenapa waktu tidak dia pencemaran? Karena ada plastiknya ya. Berarti jika dia kuantitinya besar, kita sebut dia pencemaran. Setuju ya Pak? Itu kita satukan dulu. Tadi kuantitinya dari Bapak, esensialnya Bapak kecil besar. Kecil sekali Pak. Kecil sekali. Ya tadi aja kuantiti sampelnya 2 kali 30 gram. Dan kalau spill ya sudah pasti nggak semuanya, jadi ya kecil sekali Pak. Yes. Jadi kita mainnya kuantiti itu ya. Karena sekali lagi kategori yang pencemaran yang mana yang disunat ibarat perubahan tadi Pak. Contoh mempengaruhi kesuburan tanah, mempengaruhi kondisi di sungai tadi, COD, BOD, TSS, masuk juga pH, bisa juga masuk. Nah, kalau tadi esensial, apakah mempengaruhi pH-nya? Kalau banyak, itu tidak pencemaran. Kalau kita sebut pencemaran, Bapak Ibu kumpul di sini, pencemaran semua udara.
CO2 Bapak Ibu keluar ya? Keluar nggak? Kita ukur ini mencemari lingkungan nggak? Semua. Bapak ngerokok nggak? Dulu ngerokok, tapi buang emisi terus keluar. Tapi makan nggak? Cuma, tapi kan sedikit. Kuantitasnya kecil. Nah kalau Bapak Ibu semua di dalam, Bapak Ibu semua ngerokok misalnya. Jadi kita bicara kuantitas. Maka kalau tadi Bapak bilang, Pak, kita harus satu, saya setuju. Cuma kita lihat kuantitas. Kalau kita bicara semua disamakan, mau kecil, mau besar, maka ini akan menjadi perdebatan. Semua usaha pasti itu. Apalagi kalau kita lihat, misalkan Bapak Ibu mengeluarkan dengan asap, kalau lihat asap aja, warga ramai, oh asap, cepat udara nih, gampang. Maka yang namanya warga pasti akan teriak, ada asap. Tapi kalau yang keluar asap cumi-cumi, dan ini nggak ada. Kita lihat di BKT ada sabut kemana-mana, misalnya nggak bisa dituntut. Kenapa? Yang mengeluarkan limbahnya adalah para lobby usaha kecil, dan dia tidak ada namanya instansi yang terkait, tidak ada lembaga hukum apa yang berfungsi. Gitu Pak. Jadi kita ini sebetulnya bidang usahanya kita menjadi bulan-bulanan pemerintah. Kalau Bapak Ibu jadi usahanya berkali tapi kalau habis kita buat limbah, ada busa dikejar. Siapa yang masukkan busa? Oh iya. Nah, balik lagi peraturan ini buat siapa? Bahkan tadi jadi isu cocok tuh. Isu Bapak ada nggak pembuangan ke kali bersih mengakibatkan pencemaran? Mereka sudah sempat kencang ya isu yang kali termasuk isu kemana? Kejar tuh siapa? Saya cek kemarin ke Pinilon udah, cek ke yang lain udah. Siapa nih? Yang kita lihat outletnya. Ya, itu Pak. Jadi siapa yang membuang limbah? Kalau kuantitasnya besar, itu jadi sasar. Jadi pemain berapa? Pemain 2024. Ya, terima kasih. 14 tahun 2024. Jadi hitungnya tol satuan pencemaran. Oke, ada yang lain setuju? Berarti Bapak sudah pencemaran lingkungan Pak? Syukurlah. Ini dulu Ya. Next. Kalau SAP tadi gimana Pak? Maka tadi Berarti nilainya berapa? yang mana ini? Oh ya satu. Satu Pak. Enggak cuma di sekali yang lewat. Berarti mobil truk Bapak tadi mengeluarkan tadi ya cumi-cumi asap hitam. Keluar nggak asap hitam Pak? Yakin? Mobil bensin. Aman ya? Bensin soalnya. Yes. Mobil bensin 1 banding berapa? 10 sampai 15 kira-kira bensin. 15 ya, 1 liter untuk 15. Oke, masih tolerable. Ya. Berarti apa yang dicek Pak? Kondisi mobilnya yang pengiriman tadi. Jangan sampai dia naik ke pemborosan, jadi 1:5, 1:10. Innova sekarang berapa? 1:berapa? Innova. Yang lama deh. 1:6. Harusnya udah jadi paket tuh, boros banget. Emisinya nanti naik. Oh iya. Oke, lanjut. Yang ini Pak. Oke. Secara livelihood-nya dia unlikely Pak untuk saat ini. Targetnya rare. Dari 2025 awal sampai sekarang terlambat berapa kali? Likelihood terlambat. Oh, likelihood terlambat. Saya kira likelihood error inputnya. Ya kan tadi. Iya. Oh iya.
Likelihood-nya yaitu Risikonya kan keterlambatan ya. masih 1 bulan 1 kali ada. 1 bulan 1 kali, berarti tiap bulan ada Pak. Berapa Tiap- nilainya kalau tiap bulan ada? Ah, Pak Irwan, kalau tiap bulan ada nilainya? Tiap bulan ada terlambat. 2. Dua Pak. Oke. Kemudian konsekuensi. Customer Bapak, konsekuensinya gimana nih? Secara bisnis. Ada pengaruh. Ada pengaruh, oke. Itu udah bukan 1 sama 2 ya. Oke, lanjut ada pengaruh. 3. Berpotensi sedang, Pak. Sedang. Ya. Menghadap ke selatan ya. Ya. Berarti 3. Berpotensi sedang menyebabkan pengaruh yang signifikan. Oh, Iya. Karena demand-nya dari customer itu ini ya. ya they can be very demanding, Pak. Ya, kadang-kadang order yang kita atur itu karena kuantitinya besar, Ya. berpengaruh sama project mereka yang besar juga. Jadi apa-apanya jadi besar. Ya. Jadi 42,8 moderat. Ya. Perlu dikontrol. Yes, Pak. Saat ini jadi fokusnya kami juga, Pak, makanya dibikin check sheet, kemudian cross checking. Peluangnya ini ya. Apa saja Pak peluang? Bapak punya peluang apa untuk mengurangi nilai-nilai ini dari kita dalam riset inovasi? Jika Bapak punya peluang, maka ini akan menjadi sebuah perbaikan. Di mana nanti nilai-nilai ini menjadi turun. Kalau dari sisi peluang ya mungkin yang packing sampel dulu mungkin kebayang. Itu yang tadi Bapak kasih ide, Ya. kita pakai tools yang tadi Atapnya. kata rekayasa engineering ya. Modifikasi cutter Pak. Cutter yang pakai pegas. Ini penumpukan sampah. Kalau untuk penumpukan sampah yang beberapa yang kami sudah lakukan adalah apabila ada satu customer yang sama ya, dia punya pengiriman sampel yang beberapa pengiriman sampel yang lebih dari 1 sampel gitu. Biasanya sengaja kita delay pengirimannya untuk kita grouping. Jadi pada saat semua sampelnya ada, kita baru kirim. Berarti itu current atau opportunity? Masih opportunity Pak. Oh, masih opportunity karena belum current ya? Belum jadi current practice karena nggak selalu bisa diterapkan kenyataan. Oke, siap. Lanjut. Kalau ini bisa nggak diturunin like ributnya? Nggak bisa Pak. Udah pasti ya? Pasti Pak. Pasti setiap hari karena bukan cuma saya yang ada keperluan kirim. Ya, sudah. Berarti peluangnya belum bisa kita cari solusinya. Yang ini Pak? Untuk yang kirim supaya nggak terlambat lagi. Ada peluang apa? Untuk peluangnya saat ini dari ini harusnya jadi salah satu proyeknya satu Indesora ya. Ada reporting dan order confirmation yang lagi di develop sama tim demand planning yang nantinya reportnya itu akan terintegrasi sama berbagai departemen. Di mana di situ harusnya akan mempermudah pihak-pihak yang melakukan monitoring untuk saling koordinasi sehingga bisa meminimalisir adanya keterlambatan. Karena input itu ya, jadi bisa ketahuan lah di situ ya. Kalau input sekarang masih pakai manual Pak? Masih Pak. Masih Pak. Sama ada beberapa transaksi yang sudah kita mulai otomatisasi Pak, tapi belum sempurna. Jadi misalnya untuk transaksi afiliasi antar entitas Indeso, ada Indeso A, B, C, D, E itu
kita sudah mulai otomatisasi. Itu peluang bisa masuk peluang jadi apa sistem seperti integrasi. Oke, ini Bapak Ibu contohnya isu ya. Yang lain boleh tambah sendiri nanti. Nah, harapannya adalah Bapak Ibu tahu isu-isunya apa. Tapi saya belum dapat nih isu yang terkini kalau di pabrik. Kalau tadi kan kantor. Dan di pabrik ada contoh satu isu aja terkait dengan lingkungan, terkait dengan K3. Kalau ada yang mau berbagi ya, karena isunya harus berbagi ya, silakan. Ya Pak, saya dari Desa Ungaran Pak. Siap. Gimana ya? Di sini ada beberapa isu kan, apa namanya klasifikasi saya nggak tahu nih apakah termasuk eksternal atau internal. Ya. Karena yang pertama sekarang kita di sana itu kan dari sisi operasional itu baru Pak. Ada isu di kita itu adalah bahwa awal-awal kita jalan airportnya itu benar-benar luar biasa dengan sumber daya Pak. Itu PSB teknologi yang digunakan di sana apa namanya teknologi yang lumayan canggih lah gitu. Yang pertama terkait itu adalah komputasi operator related utility. Jadi kita bisa lihat dalam WTP Pak, pengolahan limbah dan 100% itu tidak boleh dibuang ke saluran perkotaan. Itu harus 100% kita manfaatkan. Yang pertama itu kita manfaatkan untuk apa namanya siram sekitar 4,9 meter kubik per day itu untuk siram. Dan yang apa namanya yang kedua adalah untuk pemanfaatan untuk utility. Nah challenge-nya adalah manajemen mau 4,9 itu di take out manfaatkan untuk kebutuhan 4,9. Nah itu apa namanya luar biasa effortnya dengan tenaga kerja yang baru gitu kan, effort yang baru. Dan ya alhamdulillah itu sih apa namanya sudah kita lewati dan sekarang kita tinggal menikmati gitu. Dan kita tinggal menjaga. Ya itu yang pertama. Yang kedua adalah ada beberapa SEO yang masih belum kita penuhi Pak. SEO yang sudah kita penuhi itu adalah SEO untuk forklift, operator forklift, dan yang mungkin akan kita ajukan adalah untuk boiler, K3 listrik, genset sehingga ada mungkin dua itu yang belum terpenuhi. Berapa SEO kita boiler sama K3 listrik belum Pak. K3 listrik belum, SEO forklift sudah. SEO forklift sudah ada 2 orang Pak. 2 atau 3 dulu Pak. Forkliftnya kita untuk di area utility itu 1 Pak. Untuk di area gudang juga ada total forklift cuma ada 2. Tapi ada list truck juga sih Pak. Berikutnya adalah potensi tercebur Pak ke bawah BTC gitu ya. Terus 5 meter Pak dalamnya. Nah ini sudah kita lakukan beberapa apa namanya rekayasa. Jadi salah satunya itu adalah dengan dalam banget ya 5 meter. BTP-nya sebagai akses mereka aktivitas di situ tuh mereka ada apa ready jadi potensi itu bisa dikurangi. Terus yang kedua kita siapkan juga pelaku. Jadi kita buat di situ semacam apa guidance berupa apa yang namanya plan gitu ya Pak. Di area situ aktivitas harus wajib menggunakan APD. Berarti dia pakai pelampung. Pakai pelampung Pak. Seperti itu. Dan itu sudah kita jalankan. Ada tulisan nggak kedalaman bak berapa meter? Ada kedalamannya. Jadi masing-masing bak juga ada apa namanya. Tapi tidak di baknya Pak, tapi kita berupa apa namanya ada pelangkanya itu ada beberapa kompartemen aerasi segala macam kedalaman ada kolomnya juga ada di situ. Terus isu yang berikutnya adalah terkait keterlambatan pengiriman CNG Pak. Ini sempat menjadi momok di kita itu adalah di awal-awal operasional kita dalam 1 bulan itu bisa 5 kali pengiriman CNG terlambat. Nah itu menjadi fokus kita. Kemudian kita apa namanya merubah MOU Pak. Ditambahkan dari situ bahwa ada addendum saya mau disiapkan untuk proses saat ini kan
truk yang 40 feet Pak ya. Nah kita minta disiapkan orang sebagai backup itu truk 10 feet Pak. Jadi dapat sampai terlambat, jadi nanti masih ada 10 feet standby di situ. Nah ini juga negonya juga lumayan alok karena pemakaian kita itu infonya masih di bawah 2000 masih di bawah 2000 MMBTU, jadi itu mereka tidak bisa memenuhi persyaratan itu. Tapi karena ini semakin kesini produksi kita itu semakin tinggi dan kemudian masih sering ada isu itu sampai pertengahan bulan Februari Maret itu masih ada isu meskipun tidak sebanyak di awal-awal ada 5 kali, tapi isu itu masih ada 1 atau 2 kali mereka terlambat. Nah itu mengganggu produksi sampai akhirnya kita ajukan lagi itu dan sekarang mereka siapkan apakah sudah bisa nyata 10 feet. Bulan Agustus kemarin ada isu di sumurnya mereka itu ada kendala Pak. Itu hampir sekitar 3 shift mereka tidak bisa mengirimkan, tapi alhamdulillah ada backup itu kita masih bisa berjalan produksi gitu sampai akhirnya backup itu habis sudah datang tim yang baru. Terus kemudian adalah di sana itu ada beberapa bulan yang lalu itu ada peninggian jalan Pak, itu tingginya itu hampir sekitar 60 cm Pak. Nah betul efeknya adalah karena lokasi kita itu secara level yang dia berada di bawah jalan dan dengan peninggiannya itu jadi air itu masuk semua ke area jalan depan itu. Efeknya di gempa pertama itu tumpukan sampah genangan, jadi beberapa kali itu di bagian depan itu masih berupa komblok, jadi putar di komblok itu terjadi, terus tumpukan sampah juga itu terjadi. Nah itu isu-isu yang nah ini yang masih sementara ini sih kita buat tanggul kecil aja gitu ya, dialihkan lagi ke got yang memang tidak signifikan efeknya, cuma mengurangi volume sampah dan volume air yang masuk ke area kita. Terus pembuangan di MAB3 ini awal-awal sih Pak, pembuangan MAB3 kita itu isunya adalah ada gesekan yang awalnya itu ada mungkin secara histori sebelum ada ini ada warga situ yang proyek secara secara swasta gitu, tapi mereka tidak memiliki izin gitu. Nah ini juga sempat terjadi gesekan juga. Sementara secara regulasi pembuangan MAB3 itu adalah harus dikelola secara baik oleh pihak yang memiliki izin. Nah itu gesekan yang terjadi dan alhamdulillah sekarang ini kita sudah bekerja sama dengan salah satu dia itu ASN di PJLH sana dan dia mengelola juga MAB3. Jadi kita sudah berkoordinasi dengan ASN tersebut gitu. Nah itu sih Pak mungkin itu yang bisa menjadi arahan apakah ini sudah mencukupi untuk untuk yang sudah kami lakukan atau memang ada advice yang lainnya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak, cukup clear. Nah, tadi kalau yang isu-isu tadi Bapak sudah bisa dikendalikan, maka ini tidak menjadi risiko. Tidak. Kalau sudah dikendalikan Bapak dengan MAB3-nya, kemudian CNG. Apakah CNG masih terlambat? Berarti dari sisi mutu kita ini berisiko nih. Apakah Bapak punya backup lain, supplier lain, supaya nggak ada kejadian yang tadi berusaha soal sumurnya, pengiriman itu masuk di ISO 91 untuk pengendalian si supplier. Nah dari kita ada lagi Pak alternatif swasta ada nggak yang bisa menyediakan CNG? Ya, jadi salah satu tahap. Jadi kita tidak bisa mengalihkan karena dari proses CNG kita connect juga ke PRS yang namanya terminal PRS untuk didistribusikan ke boiler. Nah itu PRS itu sendiri adalah bukan milik kita tapi propertinya mereka. Jadi kita tidak bisa ambil dari PT yang lain gitu. Sudah berjalan berapa tahun Pak? Sudah menghampir 1 tahun. Evaluasi. Kalau Bapak masih tidak keberatan dengan servisnya mereka, kalau lanjut, kalau tidak, bagian prokur nanti yang akan membantu menilai dari sisi servis level. Nah tadi beberapa poin-poinnya yang Bapak bisa atasi itu jadi positif. Tapi yang belum, maka itu menjadi risiko. Maka yang tadi adanya jalan sampahnya masuk. Nanti pengendaliannya seperti apa?
kita nggak bisa melawan pemerintah ya. Namanya tinggi-tinggi terus, apalagi di daerah Semarang, makanya itu semua ditinggikan, dan banjirnya masuk ke dalam perusahaan. Itu terjadi juga di Sayung waktu saya datang, kemudian pas lagi ada banjir, airnya masuk karena tinggi jalannya lebih dari 10 cm. Akhirnya banyak bangun-bangun. Itu yang Bapak Ibu. Oke, ada yang ditanyakan terkait dengan isu-isu ini? Masih ada lagi kan? Yang isu-isu perlu kita kendalikan bersama. Sekali lagi yang belum bisa dikendalikan, maka itu menjadi risk. Nah, tadi Bapak risknya kedua ya. CNG, ini masih saya lihat masih ada risk. Yang kedua, yang masalah ketinggian. Ada lagi yang lain? Isunya ya Pak, silakan. Lagi Pak, terima kasih. Nama saya Bowo. Oke. Kasus saja ya Pak. Dalam handling pengangkutan ampas. Oke. Itu kita nggak ada areanya. Area yang khusus untuk menangani itu. Jadi tugasnya ada jajaran di jalanan. Oh, oke. Jalannya juga pintu satu jalan. Sekarang yang jadi concern kita untuk kita carikan tempat areanya yang buat handling ampas gitu Pak. Ampas reproduksi. Oh, iya. Apa? Bahan bakunya dari daun teh. Daun pertama daun teh ada yang kedelai, ada kopi juga. Kopi. Ya. Nah, kalau kita lihat dari ampas tersebut, apakah termasuk limbah B3? Ya, aplikasi tanaman B3. Nah, potensi bahayanya gimana Pak? Keterangan gejalanya Pak. Jadi gejala ada perasaan, dan lain-lain. Jadi kita himbau gitu ya. Bukan karena limbah B3 ini, karena baunya ini ya. Nah, Bapak lakukan apa Pak pengendalian saat ini? Ya, sementara ini maksudnya kita harus beresin aja gejalanya, harus pahami kita langsung kasih ada keluhan dari warga atau dari orang-orang stakeholder ini? Belum ada ya. Jadi kalau secara tambah 1001 Bapak Ibu, sebetulnya ini nggak kena karena bukan limbah B3. Gitu ya. Nah, karena ini di mana? Secara estetika, bau ya, muncul bau. Nah, yang dikendalikan itu. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang Bapak mau modifikasi? Apakah mobilnya? Apakah tindakan langsung kita kasih spill kit? Punya tempat buat baru sendiri Pak. Oh, di baru sendiri. Berarti apa ya Pak? Berarti nggak ada tinggal lagi nanti. Tapi mobilnya tidak masalah. Nggak ada masalah. Yang masalah itu kecil dari dari kapan Pak? Mau bikin itu? Tahun di akhir tahun ini. Oke. Jadi itu bagian dari improvement Bapak. Karena itu 10.3-nya. Bapak sudah melakukan improvement. 10.3 di ISO berapa? 14.1. Itu cocok. Jadi Bapak melakukan improvement di 10.3 ISO. Dan benarnya enggak ada hubungan sama kualitas solar. Ada hubungan nggak sama kualitas solar? Ya, mungkin pengangkutan aja. Ya, jalan pengangkutan. Ya. Dimasuk ke Pak. Nanti di 14.1. Bapak sudah ISO 14.1? Sudah ya? Sudah. Kalau sudah, maka ini menjadi pengendalian Bapak supaya nggak kena 10.3. Kapan diaudit terakhir? Tahun dulu ya, tapi ini belum ya? Belum Pak. Belum ya. Itu siap-siap Pak. Bapak siapkan pengendalian itu yang dari bawah kita itu sebagai jawaban jika auditor tanya ini bagaimana cara pengendaliannya terhadap. Oke, Bapak Ibu ada lagi yang lain?
Ya, silakan Pak. Bagi dua lagi nggak? Jadi di kampung jadi pabrik itu kita memiliki 3 mesin pendingin Pak. Salah satunya tuh model lama menggunakan Faraday 22. Yang kita tahu di mana Faraday 22 ini sudah tidak boleh digunakan lagi. Masih boleh sampai 2030. Oh, 2030. Tapi untuk yang produksi terbaru sudah tidak digunakan. Untuk mungkin di ISO Spicer 2001 nya tuh jadi ketika satu mesin ini tidak digunakan produksi itu jadi tidak optimal Pak. Jadi tiga-tiganya sudah berbeda gitu. Itu masuk ke ISO 2001. Jadi untuk di 14001-nya karena ini masih model lama, kemudian penggunaan listriknya itu sudah berlebihan dan juga menghasilkan limbah nitrogen yang berdampak pada lingkungan. Kemudian untuk di ISO 45001-nya yaitu dia karena mesinnya sudah usang, berarti resiko kegagalan mekanis dengan elektriknya itu lebih tinggi. Jadi betul tekanan tinggi Pak, karena kompresor. Maintenance NSN. Sudah diuji bisa? Belum. Nah ini kejadian rata-rata uji bisanya akhirnya Bapak Ibu hanya visual. Atau kalau cuma uji visual, uji bisanya visual aja, Bapak Ibu diuji masih oke. Uji bisanya saya lihat rata-rata cuma visual. Jadi nanti lihat di acaranya. Ujinya uji apa nih? Kalau uji visual jangan terima Pak. Karena Bapak potensi bahaya tadi tanyakan. Kedua, Bapak tadi bilang kenapa yang masih satu ini nggak jalan? Kalau tiga-tiganya harus jalan, kenapa yang ini nggak jalan? Oh, tiga-tiganya harus jalan Pak. Jadi ketika ada produksi yang A ini, ya mereka harus menggunakan tiga-tiganya gitu. Biar produksi optimal. Berarti semuanya jalan ya? Iya, Sekarang jalan semua ya? Iya. Berarti dua isu ya? Isunya yang itu tadi Pak, penggunaan dua-duanya aja sih. Oke, yang dua-dua Bapak dikasih pembatas waktu sampai 2030 sudah mulai. Masih ada waktu nih. Silakan improvement-nya apa? Modifikasi. Sampai 2030 masih diperbolehkan. 2030 nggak boleh. Itu masih ada waktu Pak. Masih isu nggak? Belum isu ya. Isu nanti kalau sampai 2028 Bapak nggak lakukan apa-apa modifikasi, maka siap-siap. Sekarang ini isunya adalah bagaimana Bapak melakukan modifikasi atau improvement. Nah, limbah M22-nya kemana? HSE. HSE. Siapa HSE-nya? Harusnya Bapak bilang pakai PSA. Kalau HSE nah, di TPS rinteknya sudah selesai ya? Yang bisa di tempat. Bapak bukan bagian dari LP3 ya? Sebagai petugas atau sebagai penanggung jawab? Petugas, harusnya tahu rinteknya. Aduh. Iya, betul. Bapak sama awal terus. Oh, repot. Aduh, Sani. Kemudian belum dapat isi dari rinteknya, kapan keluar rinteknya, isi rinteknya apa saja limbahnya gitu ya. Kita lihat. Itu ya, bagaimana caranya pada saat nanti audit tanya dia, tahu nggak rincian, tahu nggak isi. Yang tadi Pak, siun itu berarti kalau boiler ada siun ya, itu boiler. Kenapa? Karena boiler itu wajib ada satu orang yang jadi kalau Ibu punya boiler, orang itu karena dia harus nanti bersama dengan dia kalau meledak maka dia harus meninggal bersama boiler karena dia harus menjaga tidak sampai overpass. Jadi kewajiban di dalam siuran operator tersebut tidak boleh kemana-mana. Kalau dia mau ke
harus ada backup ya penggantinya. Jadi si video itu nggak boleh tinggal, harus standby. Kecuali yang model terbaru ya, mereka punya monitoringnya melalui kalau uji tertentu maka operator harus. Kalau masih pola lama, berarti si operatornya harus standby. Makan di tempat, buang air di tempat, kalau tidak ada backup. Kalau tidak punya backup, dia boleh harus ada backup dan punya sertifikat. Harapannya ke sana. Temuannya apa? Major. Karena berpotensi terjadi ledakan. Gitu. Ada lagi isu lain? Cukup jelas ya. Maka kita lanjut. Nanti Bapak Ibu tolong dikumpulkan tulisan tadi. Boleh disobek atau kalau ada laptop boleh kirim ke Pak Irwan apa saja isiannya. Kalau tadi tulis tangan boleh dikumpulkan misalnya dikasih ke Pak Irwan nanti Pak Irwan akan lihat ini isunya apa menjadi isu besar dan besar atau isunya silakan dikumpulkan.